podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan nama saya Yusuf Gusti dari TRO 23 dengan 3 digit NIM PKI di 007. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hasil praktikum komunikasi Modbus TCP/IP menggunakan Node-RED dan HMI pada PLC Post Recruit Control X ke PLC Schneider. Dan pada praktikum ini ada studi kasus yang dibahas pada praktikum ini, yaitu adalah pengendalian dan monitoring motor yang dikendalikan menggunakan PLC Schneider. Kemudian status on off motor dikirim ke PLC Post Recruit melalui komunikasi Modbus TCP/IP. PLC Control X membaca data tersebut dan menampilkan data HMI serta Node-RED sehingga operator dapat memantau kondisi motor secara real time. Yang pertama itu pasti ada latar belakang. Latar belakang di sini ada evolusi industri modern mengharuskan adanya sistem otomasi dengan pertukaran data yang cepat, stabil, dan terintegrasi. Namun, tantangan interoperabilitas sering muncul dalam sistem SCADA ketika menghubungkan PLC dari vendor yang berbeda. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan protokol standar yang terbuka. Modbus TCP/IP menjadi solusi yang populer karena sederhana dan mengandalkan dalam jaringan internet. Pada praktikum ini, protokol tersebut diimplementasikan untuk mengintegrasikan PLC Post Recruit Control X dan PLC Schneider. Hal ini memungkinkan data kondisi motor dikirimkan dari sisi self ke master untuk komunikasi dipantau melalui antarmuka HMI dan Node-RED. Sebenarnya ada tujuan dari praktikum ini adalah memahami konsep komunikasi Modbus TCP/IP, konfigurasi PLC Schneider sebagai self, konfigurasi PLC Post Recruit Control X sebagai master, menguji pengiriman data status motor dari self ke master, menampilkan data secara real time melalui HMI. Kita akan lanjut ke pengertian dulu. Ini ada pengertian SCADA adalah sistem yang digunakan untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan pengumpulan data dari proses industri secara terpusat. SCADA memungkinkan operator untuk memantau kondisi secara real time, melakukan kontrol jarak jauh, serta menyimpan data historia untuk analisis. Dalam praktikum ini, SCADA berperan sebagai sistem pengawasan yang menampilkan status motor dari PLC Schneider melalui komunikasi Modbus TCP/IP yang diproses oleh PLC Post Recruit dan Node-RED. Di sini ada juga pengertian dari Modbus TCP/IP. Itu adalah protokol komunikasi industri yang menggunakan arsitektur client server dan berjalan di atas jaringan internet menggunakan protokol TCP/IP. Dalam Modbus TCP/IP, perangkat atau master atau klien mengirimkan permintaan data, sedangkan perangkat self atau servernya itu merespon permintaan tersebut. Keunggulan dari Modbus TCP antara lain mudah diimplementasikan, mendukung komunikasi antara vendor yang berbeda, serta memiliki struktur alamat function code yang sederhana. Pada praktikum ini digunakan function code 1 atau rail coil untuk membaca status motor dari PLC Schneider. Yang selanjutnya itu ada Human Machine Interface, yaitu merupakan antarmuka antara manusia dan mesin yang berfungsi sebagai penampil data, proses, serta memberikan kontrol kepada operator. HMI pada sistem ini digunakan untuk menampilkan status motor on-off hasil komunikasi Modbus TCP/IP. HMI yang digunakan berbasis web sehingga dapat diakses melalui browser, memungkinkan monitoring sistem secara fleksibel dan real time. Selanjutnya ada pengertian dari Node-RED. Node-RED adalah platform pemrograman berbasis flow yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras, API, dan layanan online. Dalam praktikum ini, Node-RED berfungsi sebagai pengolahan dan visualisasi data yang diterima dari PLC melalui Modbus TCP/IP. Node-RED memudahkan integrasi data dari PLC ke sistem SCADA tanpa harus menuliskan kode yang kompleks, sehingga sangat cocok untuk mengembangkan sistem otomasi industri modern. Selanjutnya ada PLC Post Recruit Control X. PLC Post Recruit Control X merupakan PLC modern berbasis Linux atau Android yang mendukung berbagai protokol komunikasi industri termasuk Modbus TCP/IP. Pada praktikum ini, Control X berperan sebagai master yang membaca data dari PLC Schneider. Control X juga berfungsi sebagai pusat pengolahan data dan integrasi antara PLC, Node-RED, dan HMI. Kemudian ada PLC Schneider. PLC Schneider berperan sebagai chef dalam sistem komunikasi Modbus TCP/IP. PLC ini diprogram menggunakan ekostruktur Mention Express untuk mengontrol motor dan mengirimkan status motor ke master. PLC Schneider menyediakan blok fungsi Modbus TCP/IP yang memudahkan mengirim data coil dan register ke perangkat lain. Kemudian ada letter dari PLC Control X, yaitu di sini ada beberapa rung yang sangat penting, yaitu
yaitu ada rung awal yaitu ladder control X yang berfungsi menerima data perintah dari AMI, di mana input dari kontrol on off diolah menjadi sinyal logika internal PLC. Kemudian ada juga rung berikutnya itu sebagai penyimpanan atau pengunci status atau latching lah bahasa yang kita tahu. Fungsi ini menjaga kondisi on off atau tetap aktif meskipun tombol HMI sudah dilepas. Kemudian ada rung yang untuk waktu atau timer yang berfungsi memberikan delay sebelum pengirim data ke PLC Schneider. Timer ini mencegah perubahan data yang terlalu cepat dan membantu menjaga kestabilan komunikasi Modbus TCP. Kemudian ada rung komunikasi berfungsi sebagai Modbus read atau master yang mengirim data dari kontrol X ke PLC Schneider. Pada rung ini, nilai logika hasil proses sebelumnya dikirim ke alamat koil atau register tertentu pada PLC self. Kemudian ada rung monitoring digunakan untuk membantu status komunikasi seperti kondisi dan basi error. Rung ini memastikan bahwa proses pengiriman data berjalan dengan baik dan dapat dideteksi jika terjadi gangguan. Selanjutnya ada rung pengamanan berfungsi untuk reset atau penanganan error sehingga sistem dapat kembali ke kondisi awal apabila terjadi kegagalan komunikasi atau kesalahan proses. Selanjutnya ada ladder PLC yaitu PLC Schneider yang berfungsi ada dua rung yang saya ingin jelaskan. Yang pertama itu adalah untuk komunikasi Modbus read antara PLC Schneider dan PLC master yaitu post record. Pada rung ini digunakan blok fungsi read var yang bertugas menerima data yang dikirim dari kontrol X dan menuliskan ke memori internal PLC Schneider pada kontak M50. Digunakan sebagai sinyal execute untuk menjalankan proses penulisan data, sedangkan M51 berfungsi sebagai sinyal abort apabila proses komunikasi perlu dihentikan. Dengan adanya rung ini, PLC Schneider siap menerima perintah kontrol dari sistem SCADA. Selain menerima data, rung ini juga menyediakan indikator status komunikasi melalui beberapa koil internal, yaitu koil M5 menunjukkan sebagai penulisan data yang telah selesai atau done. M53 menandakan proses komunikasi sedangkan yang sedang berlangsung yaitu besi, dan M54 menunjukkan bahwa proses komunikasi dibatalkan atau abort. Indikator ini berfungsi untuk memantau kondisi komunikasi Modbus sehingga sistem dapat diketahui apakah berjalan normal atau berjalan ada gangguannya. Selanjutnya itu kita akan lanjut ke rung 1 yaitu pemicu komunikasi, di mana ada input I00 digunakan untuk mengaktifkan koil M50 ketika input ini aktif sehingga komunikasi pada rung sebelumnya akan dijalankan secara keseluruhan. Ladder PLC Schneider ini berfokus pada fungsi sebagai self Modbus yang menerima dan memproses data dari master, kemudian menyiapkan data tersebut untuk digunakan dalam pengendalian output lapangan pada rung-rung selanjutnya. Kemudian ini ada sedikit penjelasan tentang node RED. Di sini node pada sistem ini berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara PLC dan PLC Control X dan PLC Schneider menggunakan protokol Modbus TCP. Node pada layer subscribe digunakan untuk membaca nilai variabel motor dari PLC Control X secara real time. Setiap perubahan nilai yang variabel tersebut akan langsung diterima oleh node RED sebagai data input utama. Kemudian data yang diterima kemudian diteruskan ke node Modbus read yang berfungsi mengirimkan nilai tersebut ke Schneider. Proses ini memungkinkan perintah on atau off motor yang berasal dari HMI dan diproses oleh kontrol X dapat dikirim ke PLC Schneider sebagai save. Dengan demikian, node RED bertindak sebagai media penerjemah dan penerus data antara dua PLC yang berbeda. Kemudian di sini kita bisa lihat ada debug ya. Node debug digunakan sebagai alat monitoring untuk memastikan bahwa data berhasil diterima dan dikirimkan dengan benar. Debug ini menambahkan nilai data yang mengalir di setiap proses sehingga memudahkan pengecekan alat komunikasi secara keseluruhan. Alur dari node RED sendiri adalah itu ada mulai dari kontrol X, kemudian lanjut ke node RED, kemudian lanjut ke PLC Schneider yang memungkinkan sistem SCADA bekerja secara terintegrasi dan real time. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke setting konfigurasi. Pada bagian ini saya akan jelaskan secara video, silakan menyimak.
Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke penyetingan parameter pada Ctrl X atau PLC-nya. Yang pertama tuh kita pencet dulu PLC, ada kontrol ekornya. Setelah buka ini, kita buka lanjut ke ladder kontrol X-nya, PLC kan. Kita masuk ke input outputnya. Nah, di sini tuh bagian inputnya, input digital tadi. Yang kedua itu ini outputnya digital. Nah, ini input digital. Dan pada bagian sini digital, paling atas ini digital, yang bawah ini yang analognya. Nah, kelembapannya itu masuk ke modbusnya. Selanjutnya kita ke Node-RED. Nah, kita masuk ke penurut red. Nah, ini melanjut ke Node-RED-nya. Nah, kita ubah dulu di flow meternya. Nah, di flow meter. Nah, ini adalah Node-RED. Ini untuk pengalamatan. Di setiap kita cari dulu. Kita cari admin, di admin dulu. Terus lanjut ke PLC ya. Nah, PLC-nya itu kita cari admin, terus kita aplikasinya. Nah, pengalamatan tuh di situ tadi bagian C1 dipakai PLC-nya. Nah, ini Ctrl X. Nah, ini input sudah disambar kelembapan yang sebelah kanan ini, yang kiri ini modbus, ada debug juga. Setelah udah kita di deploy dulu. Setelah udah itu, nah kita lihat kelompok file kita di HMI nya. Ini HMI nya, karena kita sudah bikin, kita langsung masuk aja. Nah, ini tampilan HMI pertamanya, jadi seperti ini. Nah, kita nanti masuk IO manajernya. Nah, kita setting dulu input outputnya. Ini PLC. Nah, nyarinya itu di sini. Nah, bisa kita lihat kita buka OPC-nya dulu, ke server. Nah, kemudian langsung jika sudah diekstrud, sudah dikirim, nah bakal ada kan, ini akan kita masukkan ke copy, terus masuk ke kanan tadi, kanan bawah. Jika sudah kita manajer, kita akan proses data manajernya dulu. Ya, kita akan push dulu. Kita masuk PLC. Nah, satu layer PLC di app langsung pokoknya kita klik kanan, di create dulu. Nah, jadi biar kita bisa mengalamatkan secara otomatis ya. Nah, jika sudah connect, nanti akan langsung dipublish, nanti akan muncul sendiri HMI-nya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut di bagian output. Ya, itu adalah setting dari dan konfigurasi dari HMI dan PLC-nya. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian output. Nah, kita akan lihat hasil runningnya itu dengan video lagi, bisa kalian simak lagi. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian output dari program ini.
yaitu dari HMI akan mengkonekkan di bagian PLC Schneider, yang HMI itu bagian atas, sedangkan yang PLC Schneider itu bagian bawahnya. Jadi ketika tombol start ditekan, maka akan selama 5 detik itu akan menyalakan motor. Kemudian setelah motor nyala itu, tangki kan otomatis akan terisi air. Nah, setelah air itu naik ke atas tangki hingga menyentuh sensor atas, maka motor akan berhenti, lalu akan membuka valve bawah, itu akan terbuka, otomatis air kan akan turun hingga menyentuh sensor bawah, kemudian valve itu akan tertutup lagi. Nah, itu siklus itu akan berjalan selama 4 kali. Nah, setelah siklus ini berjalan 4 kali, nanti akan men-trigger counter. Dimana counter di sini? Nah, counter ini counter akan men-trigger juga atau menyalakan buzzer. Nah, buzzer akan menyala selama 5 detik, kemudian buzzer akan mematikan program atau menyetop program ini. Nah, itu adalah satu siklus dari outputan PLC Control X dan PLC Schneider ini dengan komunikasi Modbus ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk outputnya. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, jika kita sudah melihat hasil running dan hasil settingnya, jadi kita akan menyimpulkan pada kesimpulan praktikum ini. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa protokol Modbus TCP/IP mampu digunakan sebagai solusi komunikasi industri yang handal dan fleksibel. Integrasi antara PLC Postgres Route, Control X, PLC Schneider, dan Node-RED, serta HMI berjalan dengan baik dan sesuai dengan konsep sistem SCADA. Praktikum ini memberikan pemahaman nyata mengenai komunikasi master-serv dalam otomasi industri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.